Hai, ketemu lagi sama Jumil. Mami so excited to inform you all that in Pelataran Borobudur kita bisa lihat sunrise yang cantik banget karena warnanya bisa berubah dari orange lalu jadi keunguan gitu. Itu bener-bener loh, ungunya itu bukan editan ya. Seperti ini nih, cantik banget pokoknya. Jadi meskipun kita menginapnya itu di Pelataran Heritage Borobudur, which is itu hotelnya, kita juga tetap bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di resort Pelataran Borobudur juga gitu, karena masih satu area ya. But please take note, this is so important because you have to reserve at least one day before ya. Kenapa? Karena tempatnya itu amat sangat terbatas slotnya. Diutamakan untuk para tamu yang reserve atau menginap di resortnya. Kalau kita kan di hotelnya, jadi istilahnya di nomor 2 kan gitu loh. Nah, ini adalah ruangan-ruangan hotel tampak dari luar pada saat malam ya, cantik banget lightingnya itu. Cuman kalau udah jam 7 ke atas tuh sunyi banget ya di sini tuh. Dan untuk kalian yang mageran di sini harus siap-siap karena untuk ke area-area fasilitas lain dan bahkan parkiran itu rada-rada nanjak-nanjak gitu jalannya ya, bukan rada lagi sih, emang udah nanjak-nanjak banget gitu. Apalagi yang stay-nya itu di resort itu di atas soalnya, jadi parkirnya juga naik banget ke atas. Jadi mereka tuh menariknya punya outdoor traditional playground ride ya. Jadi kayak kayak pasar malam versi private gitu loh di sini. Jadi ada mas-mas yang nunggu. Ini kan sepi banget karena kita datangnya itu udah sore, terus kita coba malam-malam. Ini lampu-lampunya juga cantik tapi sepi banget gitu. Jadi ada mas-mas yang nungguin. Kita bisa minta tolong dinyalain dan dimatikan semua kita gitu. Dan di sini juga disediakan mobil gratis ya untuk kalian yang mau mengunjungi Borobudur Candi. Ada juga bagi car kalau kalian mau dining di Tiga Dari atau ke tempat wisata lain yang fasilitasnya mereka juga, misalnya kayak mini zoo dan lain-lain gitu. Tapi jumlahnya tuh amat sangat terbatas, jadi kalian booking dulu ya sama resepsionnya. Lalu ini ada tempat untuk ngecharge mobil listrik yang Mami info di awal, ini free ya buat fasilitas tamu. Nah sekarang kita lagi mau nyobain breakfast di Pelataran Heritage ya. Ini adalah restorannya, ada di lobby. Nah untuk menunya menurut Mami sih di sini masih agak kurang banyak dibanding hotel bintang lain ya, dan mengingat harganya yang enggak murah juga untuk menginap di sini gitu. Jadi mungkin bisa ditambah variatif lain kali ya, kalau bisa sih itu cuman masukan aja gitu. Cuman alhamdulillahnya rasa-rasanya itu enak-enak gitu. Jadi ya kebayar sih gitu dengan rasa-rasanya, hampir semuanya sih enak gitu. By the way di sini tuh selain tamu-tamunya, staffnya juga ternyata banyak yang bule juga gitu atau expat ya. Info dari salah satu staffnya, memang di sini level-level manajernya itu kebanyakan orang bule tapi pemiliknya orang Indonesia seperti itu. Nah ini adalah makanan-makanan seperti gudeg asli Jogja atau Jawa Tengah ya gitu. Kebetulan di sini kan deket ke area Jogja. Lalu ada ya pastry, roti kayak gini, itu lumayan sih jenisnya. Mungkin karena di sini banyak bule itu ya, jadi lebih banyak roti-rotian gitu. Terus ini juga ada semacam makanan-makanan tradisional, kue-kue tradisional kayak candil, getuk gitu-gitu. Terus kalau sereal itu udah pasti ada ya seperti hotel lain, dan ini ada buah-buahan, ada salad, terus ada sushi-sushian meskipun nggak banyak ya jenisnya. Dan ini ada coklat fountain yang ada buah terus sama marshmallow gitu buat anak-anak. Terus ini ada stol-stol gorengan, ini juga enak-enak sih gorengannya untungnya. Dan ini nih, jadi ini yang mau Mami review untuk kolam renangnya tuh sayang banget ya. Kenapa nggak di-upgrade gitu ya? Soalnya ini kan untuk harga hotelnya juga nggak terbilang nggak murah ya. Jadi memang ini judulnya heritage, cuman mungkin lebih di retouch aja kali ya. Tetap dipertahankan ke ke heritage-nya itu, cuman kalau bisa mungkin di retouch aja dari cat-catnya gitu. Jadi kita lebih nyaman aja gitu sih.
Nah ini beberapa menu yang kita cobain, enak-enak sih alhamdulillahnya, makanannya semuanya enak gitu, nggak ada yang kita rasa kurang gitu bahkan ya. Jadi iya oke lah. Nah karena di sini kita menginap 2 malam, makanya kita coba yang 1 hari breakfastnya itu kita upgrade ke resto 3 Dari yang ada di resort atas gitu. Nah ini adalah yang tadi Mami review itu breakfast untuk di pelataran Heritage Hotelnya. Nah, untuk info, jadi kalau misalnya kalian sewa atau menginapnya di pelataran Heritage Hotel, terus kalian include breakfast dan mau upgrade ke breakfast di 3 Dari yang bisa ngeliat sunrise dengan cantik itu, kalian cuman cukup menambahkan atau upgrade itu per orangnya 180.000, karena kalau misalnya kita nggak include breakfast per orangnya 350.000 plus ya gitu. Jadi mungkin in total tuh sekitar 400-an something gitu ya per orangnya kalau nggak include breakfast. Tapi kalau kalian udah ambil hotelnya include breakfast, kalian tinggal tambah aja 180.000 plus per orangnya gitu. Nah ini adalah area mini zoo-nya. Mereka punya mini zoo nih, cantik banget. Jadi jalannya agak naik ke atas ya. Ini dekat dengan resortnya. Di sini ada burung merak, ada burung kakak tua, bahkan ada owl juga. Terus ada kambing-kambingan. Dan ini area burung ini bukan mini zoo sih, aviarinya aja segede gini gitu kan. Cuman memang binatangnya nggak terlalu banyak jenisnya. Hanya ada kambing, burung merak, burung owl, terus ada burung kakak tua, abis itu ada deer juga gitu ya. Nah ini tapi beberapa bebek-bebek dan kelinci itu dilepas, jadi bisa main-main di sini. Nah di tengah-tengahnya ini ada kayak semacam gazebo tertutup kaca, itu area playground yang di dalamnya juga ber-AC, jadi cukup nyaman ya buat anak-anak. Playground juga bersih banget sih di sini, cantik. By the way ini Mami lagi VO-nya itu di salah satu hotel di pinggir sawah ya. Jadi kalau ada suara-suara motor atau angin-angin ya mohon dimaklumin ya. Soalnya supaya nggak keburu lupa nih, Mami mau nge-review buat kalian tuh banyak banget, masih stok yang harus di-upload gitu. Takut keburu lupa. Jadi sebenarnya overall nih nginep di pelataran Heritage ini tuh cukup menyenangkan ya. Sebenarnya yang bikin kita kurang sreg itu Mami sih, terutama Mami sama Papi gitu ya. Kalau yang lainnya alhamdulillah oke-oke aja dan happy-happy aja gitu. Itu cuman karena wewangian ruangannya aja. Karena kalau Mami ya orangnya tuh wangian itu amat sangat berpengaruh sih ke Mami, dan bahkan parfum orang aja Mami tuh bisa hafal, oh ini tuh wanginya si A si B gitu. Jadi amat sangat berpengaruh gitu dengan moodnya Mami. Jadi di sini tuh pas awal check in Papi sempat agak deg-degan tuh ngeliat Mami, terus Mami gimana nih reaksinya nih, akan betah nggak nih di sini dengan wangian yang seperti itu gitu. Karena menurut Mami wangiannya agak klinik aja sih, agak creepy itu aja. Dan juga ada beberapa area yang menurut Mami perlu di-retouch aja supaya lebih bersih dan lebih wow lagi ya gitu. Sayang aja soalnya udah cantik. Terus yang poin ketiga yang Mami mau sampaikan yaitu kita kan di lantai 1, cuman internetnya aja tuh udah kacau banget. Jadi nih begini, ini untuk di TV-nya aja tuh loading terus. Jadi kita juga nggak bisa pakai wifi-nya, bahkan di handphone dan nonton apapun kita nggak bisa gitu karena loading terus. Lalu kamar Mami sempat agak gerah gitu ya di hari pertama, tapi akhirnya kita coba minta teknisi datang, akhirnya dibenerin dan udah oke sih. Nah ini adalah sarapan hari kedua yang kita upgrade di 3 Dari Resto yang ada di resortnya ya. Ini tuh sebenarnya juga secara variasinya itu nggak cukup banyak, cuman enak-enak. Dan ada beberapa menu yang memang tidak di display di sini, tapi kalian bisa minta seperti nasi uduk, kupat tahu, lalu ada nasi goreng, dan beberapa lain, misalnya minuman coklat gitu-gitu sih. Dan itu semuanya enak, kita cobain. Kalian kalau misalnya kenyang kan, Mami kan memang mau review, jadi bisa minta separuh porsi aja, itu aja udah banyak banget. Nah kalau tadi itu beberapa kekurangan, kali ini Mami info untuk kelebihannya, yaitu staffnya tuh dari yang bule sampai yang orang asli sini tuh baik-baik semua. Apalagi yang di resort sini tuh asli, ini tuh bener-bener kita bener-bener kayak merasa dilayani satu persatu gitu, kayak jadi merasa kayak private
guest gitu ya. Mereka tuh bener-bener ceritain, terus jelasin dan tanya mau apa yang perlu dibantu segala macam. Tuh benar-benar nice banget sih pelayanan mereka. Jadi kebayar tuh semua yang kemarin mami kurang srek gitu ya. Nah ini penampakan untuk resto bagian dalamnya. Cuman kalau bisa kalian langsung reserve di bagian luar di balkoni. Jadi bisa cantik banget tuh makan di balkoninya, lihat sunrise ya. Jadi tips dari mami, kalau kalian booking untuk breakfast di 3 Dari, kalian langsung booking di tempat yang di luar gitu, yang di balkoni. Nah seperti ini nih view-nya, cantik banget warnanya, dan ini tuh kelihatan Candi Borobudur gitu ya. Kalau misalnya infonya mbaknya nih, kalau misalnya lagi kabut bisa nggak kelihatan sih, lagi mendung gitu. Nah ini kebetulan kita alhamdulillahnya dapat rezeki pas lagi cerah-cerahnya. Jadi di sini tuh kelihatan ada beberapa gunung gitu, yang seharusnya gunung-gunung ini tuh cuma bisa dilihat di area atas gitu. Jadi seharusnya 6 gunung itu cuma bisa dilihat dari area dining 6 langit gitu, yang areanya itu sekitar 30 menit naik bagi dari pelataran heritage gitu. Kalau ini kan 3 Dari hanya sekitar 5 menit ya naik baginya gitu. Nah ini menu-menu yang tadi info nggak ada di display, cuman kalian bisa request ke mbak-mbak atau mas-masnya ya. Ini by the way porsinya itu setengah porsi loh yang mami minta ini. Jadi karena mami mau review, jadi mau nggak mau mami harus coba dulu kan ya, sedikit-sedikit. By the way rasanya itu enak-enak banget, nggak ada yang hambar, nggak ada yang kurang rasa menurut kami ya. Jadi rasanya enak dan porsinya ternyata besar, kayak satu porsi gitu ya. Jadi kalian coba pertimbangin aja, kalau misalnya kalian udah kenyang, better kalian coba sebagian aja gitu ya. Nah ini untuk list harganya, untuk yang resto 3 Dari ini sendiri 350.000 plus per orang. Kalau kalian tadi mami info ya, kalau udah info breakfast di pelataran heritage kalian tinggal nambah 180.000 plus. Tapi kalau yang 6 langit yang bisa ngeliat view 6 gunung, dikelilingi 6 gunung itu 750.000 per orang plus gitu. Jadi berdasarkan lucky atau tidaknya juga ya sebenarnya, kalau kalian udah booking itu ternyata zong lagi mendung, itu bisa-bisa info mbaknya tuh ketutup semua tuh gunung-gunungnya, bahkan Borobudurnya gitu ya. Jadi sayang banget. Ini alhamdulillahnya kita dapet rezeki, kita cuman coba di 3 Dari ternyata dapet view gunungnya juga karena lagi bagus banget infonya. Ini tuh areanya di atas ya, resortnya itu lebih cantik dan lebih modern lagi, lebih kelihatan mewahnya. Dan di sini tuh mami baru bilang, nah ini baru berasa nih pelatarannya gitu. Terus begitu kalau di sini itu tuh udaranya juga lebih berangin dan sejuk aja sih, karena lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah di area resort ini tuh info mas-masnya ada kan, di sini tuh ada founder home gitu. Nah di sini juga disewakan gitu. Harganya itu sekitar 18-an juta apa ya kalau nggak salah yang kemarin kita tanya. Itu biasanya yang menyewa tuh kayak pejabat-pejabat atau ex presiden gitu loh. Nah ini ada founder home gitu. Terus di sini kita nggak bisa masuk sih karena itu udah private gitu ya. Tapi kalian tetap bisa nikmatin fasilitas di resort lain, yaitu foto-foto. Di sini tuh banyak banget spot-spot yang cantik gitu. Terus di sini juga ada ruang yang lebih private, kalian mungkin bisa reserve atau bisa sewa di bawah ya. Terus di sini juga ada area kuda gitu loh, tapi kudanya nggak ada sih. Ini mungkin fasilitas dari resortnya ya. Ini cantik banget. Terus view-nya juga oke. Nah ini adalah penampakan dari luarnya, karena awalnya kita itu berangkat tuh dari pelataran heritage tuh jam 5 subuh ya. Si Bagi itu akan standby jam 5 subuh. Cuman kemarin kita kayaknya baginya tuh agak telat dikit, jadi kita agak keburu-buru gitu. Kitanya udah standby tapi baginya agak telat, sekitar jam 5 lewat baru dateng gitu. Dan itu kan karena baginya cuma satu kan gantian ya. Alhamdulillahnya kita cuma di 3 Dari jadi deket.
Nah, untuk di resortnya kita cuma bisa ngelihat di area lobbynya nih. Ini lobby resort nih, penampakan luarnya dan dalamnya nanti mau kasih tahu ya. Itu lobbynya cantik banget. Dari luar tuh kelihatan modern kayak American klasik gitu ya, cantik. Nah, ini view yang untuk tadi nih, di sini bisa buat romantic dinner juga infonya gitu atau breakfast. Bahkan di situ juga ada liftnya ya. Nah, ini kita coba mau ke lobby dalam untuk area resortnya gitu. Kalau mau check in di sini. Untuk wangiannya di sini Mami rasa nggak seklinik yang di pelataran heritage ya wanginya. Di sini Mami masih bisa terima sih gitu. Oke aja. Terus lobbynya juga lumayan kecil mungkin karena resort, jadi langsung begitu check in sebentar langsung naik ke kamarnya gitu ya. Oh ya, di sini juga ada beberapa restoran. Info mereka itu yang di terasnya ini deket di depan lobby itu ada restoran Stupa. Di situ tuh kayak ada makanan tradisional sama westernnya gitu. Terus kalau kalian mau keluar sedikit itu ada restoran namanya Truntum. Itu lucu sih, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakuin juga di situ. Nanti Mami review ya. Nah, udah deh, puas banget ya di pelataran sini. Alhamdulillah kita akhirnya mencoba untuk breakfast di Tiga Dari karena cantik banget, bisa ngelihat perubahan warna dari sunrise itu ternyata bisa jadi ungu-ungu juga, itu cantik banget. Ini di sini anginnya kenceng banget. Makasih ya udah nonton Mami Cumil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.